Semua semua faktor tuh sangat mendukung Hmm. kita untuk bilang kita menjadi kardus atau enggak gitu sih. Selama orang masih ada yang menikmati sepak bola, nonton sepak bola nggak bakal pernah mati sih. Gitu. Ketika lo melakukan kebodohan di sosmed, emang klubnya peduli, nggak ada yang peduli juga Hmm. kan. Lebih ke jangan terpaku sama satu sosok sih gitu. Pemirsa sekalian, Browns FC kali ini menghadirkan sosok yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini adalah penunggunya Ciledug satu. Yang kedua adalah beliau ini adalah mungkin petugas dinas kebersihan ya, karena setiap timnya kalah tuh di berak-berakin terus gitu ya. Dan beliau ini adalah ring satu dari salah satu pandit paling mahal yang ada Wah. di Indonesia gitu kan. Kalau dulu sebutannya 2019 tuh pandit bersoda gitu kan. Nah, dan ini dia Bung Tio Utomo. Gimana kabarnya Bung Tio? Baik, alhamdulillah nih. Oke, ini kayaknya capek nih habis flight dari Jepang nih kayaknya ya. Udah semingguan loh. Tapi balik tuh hari Kamis malam ya. Ya, ya, ya. Soalnya ini apa namanya? Soalnya jadi inget tuh pas episode comebacknya Box to Box habis Lebaran itu ini Hmm. apa ribut soal gaji waktu itu di Twitter kata. Oke. Apa dan BTW Bung Tio ini dari Box to Box ya. Jadi Box to Box ini podcast sepak bola nomor satu di Asia Tenggara. Itu bukan klaim ya, itu sudah ada ininya, sudah ada plakatnya kalau nggak salah ya. Sudah ada pialanya gitu ya. Tapi Bung Tio mungkin kita langsung aja ya Bung Tio karena mungkin Bung Tio nanti ada agenda sedikit karena Bung Tio kan orang sibuk ya gitu. Amin, 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 amin. Orang sibuk gitu. Belum ada lagi di episode Box to Box gitu ya. Nah, eh mungkin saya mau masuk aja langsung ke fanbase ini ya. Sepak bola itu kan sebagai olahraga yang hari ini kita sebut membumi ya gitu. Ya. Maksudnya dia merakyat sekali karena tidak ada bocah yang tidak eh, paham sepak bola gitu ya. Hmm. Paham tuh dalam artian ya tahu ada pemain yang namanya Messi, namanya Ronaldo gitu-gitu. Hmm. Kemudian juga sepak bola itu kan permainan yang bisa dibilang kan merakyat kan. Cuma Ya. modal 5.000 nggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi dulu zaman saya SD 5.000 udah bisa beli bola plastik tuh. Kayak gitu. Nah, yang itu kan pasti menisiakan adanya ini ya apa pengumpulan massa yang besar gitu kan. Pengumpulan apa perhatian yang besar dari halayak karena tentu saja ini kan karena olahraga yang membumi gitu kan dan Hmm. halayak yang banyak ini kan secara tidak langsung berakibat dengan adanya orang-orang kardus gitu kan. Nah, apa kemudian fans sepak bola gitu ya? Tema kita kan adalah apakah fans sepak bola wajib kardus gitu kan? Apakah emang fans sepak bola hari ini gitu ya, terutama dengan media sosial yang sangat-sangat marak, apakah wajib kardus, Bang Tio? Sebenarnya dibilang iya juga bener, dibilang enggak juga enggak. Tergantung orangnya kayak Hmm. gimana sih. Maksudnya kalau Eh, dibilang karusan, kalau kardus itu kan apa terms dari Coach Justin ya. Maksudnya iya. itu juga dia keluar pas kemarin gue tanya juga, pas dulu gue tanya juga dia bilang kayak ya gue spontan aja gue teriakin kardus gitu. Dia nggak ada meaning apa-apa sama sekali gitu loh. Eh, Kardus itu mesti apa ini itu. Jadi kayak mungkin terms kardus balik lagi kayak oh ini orang sebenarnya suka banget sama klubnya atau enggak gitu, ini mesti balikin lagi kan misalnya penjelasan kardus itu gimana. Tapi hmm, kalau ditanya secara eh, apa ya, secara gamblang ya semua orang berhak untuk menjadi kardus sih. Maksudnya gue hmm, juga bisa jadi kardus, Justin juga bisa, semua orang juga bisa, maksudnya lu juga bisa jadi kardus. Jadi hmm, menurut gue lebih ke apa ya, lebih ke sikap orang yang tersebut aja sih. Maksudnya kalau ditanya boleh bisa hmm. menjadi kardus ya semua orang bisa juga sih. Itu ada pengaruhnya nggak dengan misalnya dia afiliasinya ke fans klub apa gitu? Apa semua fanbase klub manapun atau timnas manapun juga sama demikian? Iya semuanya sama karena kan itu kan termsnya kan apa namanya general ya, maksudnya semuanya kan. Hmm, Jadi maksud ya. gua ya nggak ada klub satu satu klub spesifik gitu loh. Oke oke. Jadi apa namanya? Jadi tidak ada kemudian fanbase manapun yang bisa mengklaim bahwa mereka tuh tidak kardus gitu ya. Nggak ada. Berarti semua semua fanbase bisa kardus gitu ya. Apapun fanbase-nya, baik itu Hmm. entah timnas apa atau klub mana itu eh, potentially atau bahkan mutlak kardus gitu. Nggak ada, maksudnya bebas lah, semua orang bisa bisa menjadi kardus gitu. Oke oke oke. Hmm. Nah, apa yang kemudian mendorong fanbase bola tuh untuk jadi kardus gitu?
Ya mungkin situasi klubnya kali ya. Maksudnya Hmm. situasi klubnya seperti apa, terus juga banter di sosial media seperti apa yang akhirnya ngebuat orang ya udah gue jadi secara nggak Hmm. sadar mereka jadi kardus gitu. Tapi kan Hmm. balik lagi ke yang tadi gue di awal, terms kardus itu eh apa dulu gitu. Hmm. Maksudnya Oke, apa oke. yang kalau gue tanya sama lu deh, kardus maksudnya apa gitu? Fans yang kayak gimana coba? Kardus Eh, itu mungkin kalau menurut saya pribadi ya, mungkin orang-orang yang tidak bisa objektif melihat sesuatu. Mungkin menurut saya begitu. Jadi mereka tuh apa namanya kayak misalnya kita kan harus sepakat bahwa kalau sesuatu dibilang jelek ya jelek gitu kan. Sesuatu dibilang bagus bagus gitu ya. Ketika ada orang yang membela diri ketika sesuatu apa membela diri untuk sesuatu yang orang katakan jelek itu, nah itu dan itu dia tidak menyertakan apa ya sebuah argumen yang bisa dikatakan tepat lah gitu. Maka hmm. saya mendefinisikan itu sebagai ya kardus gitu. Jadi kayak nggak objektif lah ini. Tapi semua Nggak orang bisa objektif itu. seperti itu kan. Apalagi kalau udah Mm-mm. suka sama fan sama klub suatu klub, jadi dia tuh udah nggak bisa objektif sama sekali karena kan Mm. terbutakan oleh cinta gitu. Jadi Oh, sebenarnya ya semua orang sah-sah aja jadi kardus gitu. Jadi kayak berarti saya Agnes Monica benar ya berarti ya cinta ini gitu. Kadang-kadang tak ada logika gitu. ya bisa jadi. Misalnya kalau udah ngomongin klub kan pasti udah beda lagi kan. Maksudnya kalau Hmm. udah ngomongin klub, misalnya gue deh ngomongin susah untuk nyari fans misalkan fans klub A yang objektif karena dia pasti udah ngebela klubnya mulu pasti kayak gitu kan. Jadi ya Mm-mm. maksud gue pasti itu udah hal yang normal sih kalau di dunia apa fans-fans gitu. Oke, oke. Tapi itu juga ada hubungannya juga nggak? Mungkin dengan misalnya opini yang berkembang gitu, atau mungkin eh, framing yang dibentuk oleh media. Apakah faktor-faktor eksternal tadi juga bisa punya pengaruh terhadap kekardusan dari seseorang sebagai fans sepak bola gitu? Bisa, bisa, bisa. Semua semua faktor tuh sangat mendukung Hmm. kita untuk bilang kita menjadi kardus atau enggak gitu sih. Jadi kayak bisa dibilang ya semuanya berhubungan satu sama lain sih. Oke, oke. Eh, but tapi eh, sebenarnya kan media itu kan dituntut untuk objektif ya gitu kan. Hmm. Ya kan Bung Tio kan sebagai orang yang lama kerja di media mungkin paham lah gitu. Mhm. Tapi tetap aja kan media itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya preferensi kan gitu. Hmm. Kayak misalnya kalau kita ngomong soal Sky Sports atau Hmm. media-media Inggris kan yang dimana kan apa ya Bang Tio sebagai fans timnas Inggris kan tentu kan apa ya cukup menangkap itulah gitu bagaimana Mhm. kardusnya media-media Inggris gitu kan kayak Mhm. kayak misalnya ketika beberapa pemain-pemain Inggris yang biasa aja atau bahkan cenderung flop itu kemudian diagung-agungkan, dianggap masa depan timnas Inggris lah, atau kemudian apa namanya dulu sempat ada Saka dibandingin sama Pedri dulu ya tahun 2021 gitu. Nah, eh, apakah itu juga apa ya? eh, Balik lagi bagian dari tadi media juga bisa kardus gitu. Enggak, kalau media sebenarnya dibilang harus juga enggak karena media kan pasti dia mencari apa konten yang sedang sedang cocok buat ke topik Hmm. ke mereka kan dan bisa dibilang kalau lagi mereka pasti mencari kalau beda gini kalau misalnya media online pasti mencari engagement dan lain-lain. Nah mereka tuh pasti ngecek kan mana engagement yang rame. Simpel gini deh Hmm. kemarin City kalah 4 kali berturut-turut aja media biasa aja gitu. Giliran MU kalah Betul. sekali aja langsung Digoreng. hebohnya udah kayak pantau. Jadi Hmm. dibilang media harus enggak sih. Saya itu lebih ke Hmm. apa namanya lebih ke media mencari materi beritanya tuh untuk apa dulu gitu sih. Jadi kayak Oke, oke. ya pasti mereka ada SEO-nya terus ada Hmm. strateginya gitu sih. Oke, oke. Dan apakah Bang Tio juga melihat semacam sebuah simbiosis gitu? Karena kan eh, media kan butuh pembaca gitu kan, Hmm. butuh audiens gitu. Sedangkan Hmm. audiens di sisi lain juga butuh media gitu. Entah media sebagai apa ya, sebagai penambah referensi atau jadi validasi gitu. Kan ada beberapa orang-orang yang menjadikan media-media sebagai validasi ya. Contohnya misalnya waktu pas kasus skandal wasitnya Barcelona gitu ya dan Hmm. Marca melaporkan kalau ternyata nggak benar gitu ya dan beberapa fans Barcelona akhirnya ngutip sumber dari Marca ini gitu. Nah, Hmm. apakah itu juga ada tuh hubungannya gitu, semacam simbiosis gitu antara fanbase dengan media gitu, Maksudnya gimana sih, hubungan apa? Simbiosis lah, simbiosis gitu. Jadi hubungan Iya. timbal balik. Oh pasti ada. Kalau itu pasti lo apa namanya pasti tuh ada sih maksudnya kayak Hmm.
hubungannya itu pasti selalu ada sih. Maksudnya kalau Hmm. dibilang media berhubungan sama fans pasti berhubungan satu sama lain lah. Karena media juga butuh fans, fans juga butuh media untuk gitu Hmm. gitu aja. Oke, oke. Nah, eh tapi kemudian menurut Bung Teo, apa kemudian kayak semacam titik balik kemudian sepak bola tuh kan dulu, kalau dulu kan sepak bola itu kan hari ini kan, kalau dulu ya, kalau dulu Hmm. mungkin tahun akhir abad 19 pas awal-awal muncul kan dia kan hanya jadi hiburan yang sifatnya lokal gitu, di localize gitu kan. Hmm. Apa namanya, hiburannya orang-orang hiburannya buruh pabrik, hiburannya buruh kereta api, hiburannya buruh mana-mana gitu kan. Akhirnya kan muncullah klub-klub yang muncul dari apa, serikat buruh gitu kan, kayak apa namanya, kayak West Ham atau Hmm. kayak beberapa klub-klub lain di Eropa Timur gitu. Nah, eh tapi kan kemudian hari ini kan dengan adanya broadcasting gitu kan, itu kan akhirnya kan membuat olahraga ini kan jadi olahraga yang bisa dinikmati semua orang gitu ya. Hmm. Kita pertandingannya di Inggris tapi kita dari Indonesia bisa nonton gitu. Eh apakah itu kemudian kira-kira apa titik baliknya kemudian sepak bola tuh akhirnya jadi olahraga yang bisa dibilang mendunia gitu? Ya, karena apa ya, maksudnya ini kan olahraga yang kalau dari kecil udah kita mainin ya. Maksudnya apalagi gue nyarinya ngeliatnya di Indonesia lah ya. Mm-mm. Indonesia dari kecil kita udah dicekokin kalau di zaman gue Serie A, Liga Inggris, Liga Champions semuanya udah ada Mhm. gitu. Maksudnya olahraga yang sangat merakyat di mana lu cuma Hmm. bisa main bareng-bareng sama teman-teman lo, lu Oke, cuma oke. modal patungan beli bola maupun bola dulu diceluk bilang bola klep atau bola Hmm. plastik terus apa gawang pakai sendal tuh udah bisa buat main rame-rame Hmm. cuma butuh Iya, tahan. iya. Jadi maksudnya dari kecil lu udah di doktrin dengan itu dan acara sepak bola kan dulu banyak banget kan di Betul. Indonesia kan. Jadi dibilang merakyat ya udah gitu culture-nya juga di sini ya kita sebagai pencinta sepak bola tuh gede banget dan turun temurun Hmm. biasanya kan dari orang tua terus dari teman dari lingkungan Hmm. semua tuh apa ya sangat-sangat membantu kita menjadi Hmm. suka banget sama sepak bola gitu Hmm. aja sih. Termasuk juga diantaranya adalah apakah ketika hari ini olahraga, sejumlah olahraga ketika dia sudah lebih komersial gitu kan, tidak hanya sepak bola gitu ya, maksudnya Hmm. kayak contoh Formula One gitu, karena saya juga nonton Formula One gitu kan. Apa kemudian dengan adanya komersialisasi ini kan banyak orang-orang yang menganggap gitu ya bahwa komersialisasi ini tuh justru kayak apa ya, meminggirkan fans gitu kan, karena dianggap bahwa owner klub atau penyelenggara sepak bola gitu, entah itu liga atau turnamen-turnamen, itu dianggap eh, karena mereka punya kuasa dan mereka dianggap lebih paham gitu. Jadi suara-suara fans tuh mulai tidak didengar gitu. Kayak dulu MU zamannya Glazer gitu kan. Berapa kali kemudian kan, kalau nggak salah dulu sempat ada ini ya, sempat ada berapa kali fans MU tuh mau boykot dari ini kan, Old Trafford kalau nggak salah kan, berapa. Ya itu pengaruh kalau MU mah. Eh, Iya sih, masalahnya tapi lebih banyak turis dibandingin fans yang beneran fans dari sana kali oh gitu. iya Tapi sih, ya iya. kalau dibilang komersial ya karena ya sebenarnya mau nggak mau mesti komersial karena klub mesti hidup kan. Tapi emang kalau udah Hmm. terlalu komersial juga juga nggak baik kan. Maksudnya kayak dibilang terlalu komersial iya, dibilang butuh duit juga iya. Jadi semua Hmm. serba salah sih. Ya balik lagi kalau misalnya komersial tapi hasilnya buat klub bagus ya kenapa enggak gitu kan. Tapi Oh. yang jadi masalah kalau misalnya komersial terus tuh cuma kerjanya ngambil keuntungan dari klub tapi klubnya nggak diurusin itu kan jadi masalah kan. Iya. Berarti apa tuh kira-kira titik seimbang atau titik balance antara komersial dengan tadi gitu, faktor sepak bolanya gitu. Kira-kira titik titik balance-nya apa? Menurut gue sih nggak bakal ada titik balance ya karena kan Hmm. komersial pasti di atas segalanya kan mau lo Hmm. fans nggak suka ya pasti fans juga telan-telan aja kan kayak gitu sih kalau Oke. menurut gue ya. Karena pasti kan klub juga butuh duit ya butuh Hmm. pemasukan buat bayar gaji pemain dan lain-lain ya Hmm. pasti harus ada yang dikorbankan kan kan ujung-ujungnya kan kita nggak bisa ngebuat semua orang happy kan gitu. Hmm. Termasuk mungkin munculnya apa ya, liga-liga di Timur Tengah yang secara uang lebih besar mungkin itu juga bagian dari komersialisasi itu. Bisa dibilang iya, bisa juga dibilang buat perkembangan sepak bola di Timur Tengah karena kan ya di sana duitnya ada di sana kan gitu. Kalau Hmm. misalkan ya lihat aja kayak di Eropa sponsor atau owner di Timur Tengah banyak banget kan. Jadi ya Betul. kenapa nggak mereka buat klub apa buat liga sendiri yang menurut mereka bisa mereka atur, bisa mereka Hmm. manage dengan baik gitu sih. Karena kan banyak yang bilang ya bahwa ketika hari ini tuh sepak bola tuh udah it's all about money gitu ya, kalau mengutip apa kata Koci gitu.
Itu kemudian banyak yang menyebut bahwa kalau sudah pada titik itu artinya sepak bola tuh sudah jauh dari apa ya, sudah jauh dari esensinya gitu, esensinya sebagai apa sebagai sebuah hiburan gitu. Apakah Bung Tio menganggap itu demikian? Iya bisa dibilang iya, tapi selama orang masih ada yang menikmati sepak bola nggak bakal pernah mati sih. Gitu, misalnya kalau Hmm, dibilang jauh dari esensinya, iya. Tapi kan gue lebih pikir kasihan ke pemainnya aja sih. Misalnya bermain setahun bisa 70 kali. Iya mereka digaji dengan besar, tapi kan mereka tetap manusia juga kan. Gitu iya, juga. benar-benar. Ya, apalagi kalau klub-klub papan atas yang mereka tuh harus main empat kompetisi gitu ya, apa liganya, terus kemudian kompetisi lokal ya. Kalau di beberapa negara kan ada yang kompetisinya satu, ada kompetisinya dua gitu. Terus kompetisi benua gitu. Mm-mm. Sama mungkin kalau yang udah level lebih atas kayak model Real Madrid gitu, udah level dunia gitu kompetisinya. Jadinya kan apa ya? Wajar sih kalau ada yang punya kritik itu karena ya tadi pemain digaji besar tapi diforsir berlebihan gitu ya sampai ya banyak lah kita melihat pemain-pemain yang akhirnya karirnya pendek gitu Mm-mm. karena baru berapa musim cedera gitu kan. Udah gitu cederanya sangat-sangat esensial sekali gitu sampai merusak karirnya yang akhirnya ya udah gitu. Mau main bapuk mau apa bangku cadangan ya begitu akhirnya ya udah pensiun aja. Tapi Bang Tio, Mm. artinya kemudian balik lagi soal fans gitu ya. Apakah kemudian eh, sepak bola gitu dalam waktu dekat gitu atau nanti sampai kapanpun mungkin sampai kiamat gitu, sepak bola ini tidak akan pernah menemukan semacam titik jenuh gitu, di mana orang-orang sudah mulai tidak nonton sepak bola dan sebagainya gitu. Menurut gua enggak sih, karena sepak bola yang data ya, maksudnya orang bilang, wah bola, Pique waktu itu pernah bilang bola semakin membosankan, tapi kan ada bagian-bagian lain yang bikin bola tetap menarik kan gitu. Orang bola tetap selalu Hmm. ada, karena kan sepak bola di beberapa negara, bahkan di Indonesia udah berpikir bahwa sepak bola udah kayak agama, atau maksudnya kayak lo Iya, nyerang iya, satu iya. klub, nyerang klub lo pasti diserang juga begitu. Maksud gua kayak udah bagian dari kehidupan, dan lo jarang banget kan ngeliat orang-orang yang nggak, yang misalkan di abis weekend tuh Senin ke kantor atau di sekolah gitu nggak ngomongin bola, jarang banget kan. Iya, iya, Bahkan sekarang iya. cewek aja udah bisa ngomongin bola gitu. Benar-benar. Bahkan sekarang tuh sudah pada dalam level di mana sepak bola itu mempengaruhi kehidupan gitu kan. Betul. Kalau timnya kalah, lemes. Kayak Ya gitu, gitu. maksud gue udah bagian kayak kehidupan kita di dunia di Indonesia khususnya ya gitu sih menurut gue. Iya. Benar-benar. Apalagi kan ketika kita hidup di sosial media dan ternyata para fans sepak bola juga menaruh animo besar gitu ya di sosial media gitu. Nah, itulah jadinya gitu kan. Ya tadi kayak model MU yang ya alhamdulillahnya sih sudah mulai katanya sih kebangkitan ya gitu. Nggak tahu bener apa enggak gitu kan. Ya gitu. BTW saya fans Chelsea, Bang. Nggak apa-apa kok, Iya. bebas. Gue mah nggak ada masalah sama semua fans. Iya, apa namanya nggak takutnya mungkin ada resistensi gitu, mungkin Nggak kok, nggak aman mungkin aman. yang apa namanya di Merseyside sana atau mungkin yang di London Utara sana mungkin gitu kan. Nggak kok, gue nggak gitu kok. Oh Tenang. enggak, oke oke, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya aman ya, aman. Oke, lalu kemudian eh, kalau mungkin salah satu yang juga menarik melihat fans itu kan adalah faktor-faktor hooligans gitu kan. Mungkin kalau di Inggris saya nyebutnya hooligans, kalau di Italia kan mungkin ada kayak kurva sud gitu-gitulah. Ya. Nah, mereka itu kan oke lah, mereka itu sudah dalam tahapan level yang benar-benar secara apa ngefansnya tuh radikal lah gitu, radikal Mhm. gede banget lah gitu. Tapi Mhm. kan apa bisa dibilang ya apa ya? Kalau bisa dibilang bahwa kayaknya sudah dalam level yang agak keterlaluan lah gitu. Agak keterlaluan tuh karena sampai ada yang bakar-bakar lah gitu. Kita mungkin mungkin saya ingat yang kejadian kemarin waktu Maccabi Tel Aviv away ke Ajax gitu ya, yang Mhm. tentu saja terlepas faktor orang Israelnya begitu gitu, tapi Mhm. apa namanya itu juga dipengaruhi juga oleh ya apa namanya bahwa mereka adalah fans sepak bola yang tentu saja keras juga gitu. Nah, Mhm. faktor-faktor hooligans ini kan apakah ini apa ya? eh, Bung Tio melihat faktor-faktor hooligans ini sebagai apa gitu?
bagian culture dari sepak bola sih nggak bisa dipisahkan juga. Hmm, Maksudnya kayak kalau hmm, ngomongin culture hooligans ya pasti kan ya mereka tetap mereka juga fans juga kan sama kayak kita tapi bedanya mereka mungkin ya bedanya mereka tinggal di negara di kota tersebut mendukungnya dengan hmm, bener. Kayak misalnya kayak kita ngelihat kan Persib, Persija, Persebaya, terus Bali hmm, United semuanya kan gitu pasti ada garis kerasnya juga kan. Jadi ya ngelihatnya hmm, ya part of sepak bola, bagian dari kebudayaan sepak bola, culture ya dan itu membuat sepak bola salah satu faktor yang bikin sepak bola menjadi apa ya banyak cerita dan juga banyak momen hmm, menarik sih gitu. hmm, Terlepas dari mungkin mereka gue tidak membenarkan kalau mereka melakukan kerusuhan atau apa ya, tapi ya mereka hmm. part of the culture of the football juga sih. Iya, sampai flare terus apa lagi ya? Lempar macem-macem lah, dan lempar kulit pisang lah atau apa gitu kan. Mm. Mungkin yang mungkin salah satu yang cukup memorable buat MU tuh mungkin pas mereka away ke apa ke Galatasaray atau kemana pas tahun 90 berapa zamannya Sir Alex itu yang akhirnya Mm. mereka kalah kalau nggak salah ya. Iya kalah. Kalau nggak salah kalah kan, waduh itu Mm. sampai apa? Kalau nggak salah ceritanya tuh sampai ada dua apa berapa fans MU tuh yang ada diamankan sama polisi Turki gitu kan, entah di Mm. penjara atau apa. Terus eh, apa mereka akhirnya nggak jadi nonton di stadion gitu kan. Terus Mm. sampai apa eh, para fansnya Galatasaray ini kan, wah itu suasana mencekam kalau kata orang udah kayak neraka itu. Betul. Di malam itu gitu ya. Eh, tapi Bang Tio, eh, ngomongin fans juga kan kita kan juga pasti akan ngomong soal fanatisme gitu kan. Mm. Dimana fanatisme ini kan selalu jadi apa ya faktor yang mewarnai fanbase gitu kan. Mm. Dan acap kali gitu, bahkan seringnya gitu, itu faktor fanatisme ini selalu apa menjadi latar dari banyak sekali clash di fanbase sepak bola gitu kan, Mm. sampai ada yang ribut lah, sampai ada yang apa namanya, sampai ada yang tawuran, terus sampai Mm. kalau saya kan orang Bogor ya, Bang Mm. Tio. eh, saya ingat beberapa kali tuh kalau misalnya Persija main ke Pakansari itu, eh, beberapa momen ya, nggak sering tapi beberapa momen gitu, itu setiap kali mereka selesai gitu, mereka mau pulang gitu, itu mereka tuh dihadang di tol gitu karena mereka Mm. kan masuknya via tol Sentul, itu tol Sentul Selatan apa satunya gitu saya lupa. Itu ada yang dilemparin, sempat ada yang berapa kali dilemparin gitu kan sampai ada kacanya pecah kayak gitu, gitu. Mm. Apa jadi saya apa ya agak ngeri juga gitu kayak gitu. Nah, eh, apakah kemudian menurut Bang Tio fanatisme ini tuh dalam sepak bola tuh dia tuh apakah sesuatu yang hitam, apa sesuatu yang putih, sesuatu yang abu-abu, atau nggak, kita nggak bisa menjudgment gitu soal fanatisme ini? Nggak bisa ngejudgment sih karena menurut gua orang kalau udah fanatis tuh udah gak bisa di apa ya nggak bisa dijelasin dengan teori-teori gitu misalnya kayak gue Hmm, misalkan fanatis sama satu klub atau apa fanatik sama apa gitu itu kan nggak bisa hmm, dijelaskan misalnya terkadang lu melakukan apa hal iya, iya, iya. yang di luar nalar jadi menurut gue ya itu udah nggak bisa dijelasin sih jadi kayak Oke, oke. kayak satu hal yang kayak ya udahlah emang ada di situ jadi Hmm, terkadang terkadang nggak bisa kita jelaskan satu persatu oh lu suka ini gara-gara ini oh lu melakukan ini hmm, karena ini nggak ada kadang lu hmm, melakukan ya karena lu cinta aja udah gitu baik lagi oke, ke tadi oke. gue bilang kayak kalau udah cinta tuh ya buta sih Tak ada logika kalau kata Agnes Monica betul. gitu. Mm-mm. Apa yang membedakan fanbase sekarang sama fanbase mungkin at least tahun 2000-an awal atau tahun 90-an, Bang Tio? Nggak ada sih sama aja semua sama-sama Sama aja. sekarang bedanya ada sosial media doang sih ada Hmm, sosial media kalau dulu kan mungkin sosial media nggak ada ya jadi iya. informasi juga nyebaran nunggu nunggu dari TV atau nggak dari koran surat kabar kalau Mm-mm. sekarang kan dengan cepat orang membagikan berita dengan cepat orang bisa share pandangan Mm-mm. pribadi mereka gitu tentang Betul, suatu iya. pertandingan jadi itu yang yang ngebedain sekarang sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, oke. Eh, tapi kan kita misalnya menganggap bahwa tidak ada fans yang tidak kardus itu. Semua apa tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka tidak kardus. Mm. Tapi ada nggak mungkin di antara semua fanbase mungkin yang menurut Bung Tio gitu paling kardus gitu. Wah nggak tahu gue nggak bisa jawab
Bahkan at least apa fanbase Maaf MU banget gitu gue nggak misalnya. mau jawab itu, sorry banget ya. Gue nggak Oke bisa oke jawab oke. banget nih. Oke, jawaban aman, alhamdulillah. Gitu. Saya tidak jadi diserang. Oke, bagus. Ya gitu. Oke. Berarti bahkan eh, soalnya kan selama ini kan orang kan selalu nganggap gitu ya, wah Hmm, fans MU yang paling kardus gitu kan. Ya lihat aja gitu kan. Kayak misalnya sekarang gitu, ketika akhirnya Ruud van Nistelrooy sebagai manajer interim dengan rekor unbeaten gitu, tanpa kekalahan, 3 kali seri, 3 kali menang, 1 kali seri gitu. Lalu hmm. kemudian banyak yang mengatakan bahwa hiburan Anda sudah selesai gitu, MU akan tsunami trofi gitu. Saya ngeliatin di Real Street di TikTok itu, saya ngakak sendiri gitu. Alhamdulillahnya itu reelsnya munculnya siang-siang gitu. Kalau munculnya malam-malam saya dikira orang gila ntar ketawa-ketawa sendiri gitu. Atau misalnya kayak fans Real Madrid yang denial gitu kan, atau kayak fans Barcelona yang katanya banyak bocah-bocahnya gitu. Nah, tapi emang ini juga menarik soal faktor bocah ini kan. Bocah ini kan ya kita semua sepakat kalau mereka secara kedewasaan belum ya gitu, bukan kurang, belum Hmm, gitu kan, karena emang belum waktunya gitu. Dan mereka kan sekarang kan sudah punya sosial media gitu kan, dan makanya kan mereka disebut sebagai sosial media natif gitu kan. Nah, hmm, yang akhirnya kan banyak banget kan dari bocil-bocil ini yang kemudian menghiasi atau meramaikan sosial media gitu, yang mohon maaf gitu, mohon maaf sekali, biasanya cenderung negatif gitu kan. Asal jeplak aja komennya, terus asal apa namanya, asal komen, bahkan pada pada momen-momen tertentu tuh sampai ngancem-ngancem gitu. Ayo berantem di mana gitu. Ayo buy one lah kita kayak gitu-gitu. hmm. Nah, bagaimana Bung melihat faktor-faktor bocah ini ketika para sosial media natif ini eh, dalam umur yang belum cukup untuk mencapai kedewasaan itu akhirnya dikasih sosial media, dan mereka ya tadi menghiasi sosial media dengan ya komentar-komentar atau hal-hal semacam itulah. Itu proses pembelajaran sih menurut saya. Semua orang pernah melalui fase itu, gue juga pernah. Fase dimana waktu sosial media baru ada, terus orang marah-marah, terus nanti ketika udah Hmm, dewasa juga paling juga nyesel sendiri kok gitu. hmm, Itu proses kok, maksudnya nggak bisa diapa-apain. Tapi ya terkadang kita mesti ngingetin juga, jangan belaga bego deh, maksudnya gitu. iya, Ketika lo melakukan kebodohan di sosmed, emang klubnya peduli, nggak ada yang peduli juga kan gitu. Jadi iya, maksud gue, itu proses, tapi ya iya kita juga ada kewajiban untuk ngasih tahu mereka ya ini nggak benar, hmm, walaupun mereka juga kayaknya juga nggak mau dengerin omongan kita ya gitu. Jadi ya oke. ya ya gitu sih menurut gue. Box to Box nggak mau nyoba ngundang fans-fans kayak gitu lagi. Bukan konsepnya box to box, suruh yang lain aja Oh, deh. oh iya kan dulu dulu tuh pernah kan dulu kan Dulu waktu pernah banget. 2019 gitu kan. Heeh, heeh. Berapa orang tuh? 2 orang kalau nggak salah ya. Iya, dua apa dua dua. 2 orang gitu kan dihakimi sama dua sosok legend gitu kan, Koci dan Kang Jalu gitu ya. Ditambah dengan ada Bang Rana di situ gitu kan. Terus siapa lagi ya? Sama dua Retropus gitu ya, Bang Febri sama Bang Randy gitu kan. Kok saya tahu ya? Padahal saya baru dengerin Box to Box 2021, Bang. Pendengar baru nih saya, Bang. Nah gitu. Nah, oke Bang, mungkin kita mau geser ke fokus Abang di box to box gitu ya. Saya Hmm, ngerasa gitu ya, kayaknya box to box itu adalah eh, apa ya, semacam berlian gitu ya di tengah kemudian opini-opini kardus sepak bola gitu. Karena eh, kalau apa, kalau mungkin ngelihat orang-orang yang ada di box to box gitu ya, Bang Jerry, Bang Rossi, Bang Dex, terus dulu mungkin kayak Koci, terus Om Haryo, atau misalnya Kang Jalu gitu kan, atau almarhum Bang Rana gitu. BTW rest in peace gitu ya. hmm, Sempat sempat itu juga, sempat apa? Sempat ziarah juga ke makamnya Bang Rana di hmm, mana kemarin tuh, Hutan Kayu kalau nggak salah. hmm. Di Hutan Kayu gitu. Nah, eh, apa sebenarnya positioningnya box to box tuh sebagai sebagai podcast bola tuh dari awalnya apa gitu? Ya podcast bola. Iya, maksudnya di antara sekian banyak podcast bola gitu. eh ya nggak ada, maksudnya kita positioning ya kita cuma mau ngebahas deep analis dan lain-lain, opini pribadi deep analis udah. Terus kita emang Hmm, apa tidak suka dengan yang konten yang apa ya, berdebatan marah-marah, karena emang hmm, kita semua karakternya nggak ada yang bisa kayak gitu. Bukan yang nggak mau, hmm. kita nggak ada yang bisa kayak gitu gitu sih. Jadi ya udah lebih ke obrolan tongkrongan aja.
Obrolan tongkrongan gitu. Obrolan Heeh. tongkrongan yang nggak tongkrongan kayaknya ya. Soalnya berat banget gitu. Apalagi kalau Tergantung lu nongkrong di mana sih, tongkrongan gue ngomongannya kayak gitu masalahnya. oh iya iya iya. Emang beda level sih ya. Bukan beda Iya. level, beda lingkungan aja. Oh beda Maksudnya lingkungan. Oke. nggak bisa dibilang level atau gimana, enggak, semua orang sama kok. Tapi ya Oh. mungkin lu, teman-teman lu ya sukanya yang marah-marah atau yang Hmm. debat-debat gitu ya, nggak ada masalah. Terus teman-teman gue mungkin udah lewat kali masa-masa seperti itu, gitu Hmm. gitu Oke. kali. Jadi yang gue bilang tadi, maksudnya Oke. proses pembelajaran, proses apa ya namanya, pemikiran orang juga kan selalu berkembang kan, gitu sih. Oke. Berarti emang kayaknya kita tuh emang harus pinter-pinter cari kawan gitu ya. Kayaknya ya. Hmm. Biar bisa dapat obrolan semodel box to box ini. Kayak gitu. Bahkan termasuk dulu ketika awal-awal dirintis dulu bareng Koci dan Bang Pange gitu, Kenapa? kok sama itu juga gitu, modelan obrolan tongkrongan juga gitu. Walaupun dulu sempat ada misalnya dulu kayak debat Koci lawan Bang Pange gitu dulu. Ada, tapi emang ya cuma gitu doang, bukan yang kayak Hmm, marah-marah. Ini debatnya hmm, debat bercanda kalau lo dengerin sama hmm. nonton ulang Iya sih, benar-benar benar. bukan bercanda. Iya, Karena apa ngapain, namanya? maksudnya gue males untuk mana debat-debat yang kayak ngegas-ngegas gitu. Iya. Iya sih. Dan emang apa ya, box to box tuh berhasil memberikan sebuah apa ya, sebuah sudut pandang lain gitu yang mungkin orang apa eh, fans-fans sepak bola secara umumnya tuh nggak ngeh gitu. Contohnya dulu episode berapa gitu, Bang Nes tuh pernah ngomong soal ilusi keadilan tentang wasit tuh ya, yang apa namanya, yang berarti ya karena dulu dulu tuh sebelum ada VAR berapa sekitar 96% akurasi wasit Hmm. gitu. Dengan adanya VAR jadi 99%. Cuma kan kadang-kadang ada momen-momen batalnya gitu kan. Kayak apa momen blundernya gitu kan. Mm-mm. Yang itu kemudian disebut sebagai ilusi keadilan itu gitu. Itu menarik tuh. Eh, atau misalnya eh, kalau yang menarik lagi itu contohnya waktu Bang waktu Bang Bangnya waktu itu bilang gitu ketika beliau comeback bareng Koci di 2021 gitu ya apa ketika Rangnick itu jadi interim gitu terus Bang Pange bilang gitu kayaknya dia tuh kayak Jan the Baptist gitu yang kemudian menyerukan di padang gurun apa juru selamat bernama Erik ten Hag gitu tapi pesannya adalah nanti kalau juru selamat udah datang jadi salib gitu. Kayak gitu ya ya dan akhirnya ya apa namanya Erik ten Hag jadi korban apa eh, pensalipan juru selamat selanjutnya gitu ya nggak tahu nanti semoga Ruben Amorim tidak mengalami hal yang sama gitu ya Amin, amin, bisa amin, bisa amin. happy ending gitu ya Mm. ya gitu eh dan box to box eh, kan dulu kan bareng Bang Pange sama Coach Jason gitu. Terus akhirnya kemudian mulai masuk tuh teman-teman kayak Bang Dex gitu kan. Terus apa Bung Rana habis itu masuklah Bung Rossi terus Bung Jerry gitu kan. Terus apa namanya udah mulai ada regenerasi gitu. Apakah kemudian nanti di masa-masa mendatang regenerasi itu juga akan tetap berjalan gitu ketika misalnya Bang Jerry atau Bang Rossi atau Bang Dex sudah ada di level di mana mereka harus diregenerasi gitu. Nggak tahu ya, tapi kayak mungkin ada, tapi so far sekarang belum kepikiran ya, karena kan kalau Hmm, ngomongin talent sepak bola pasti dia lagi aja kan. Maksudnya gue juga baru hmm, aktif lagi 1,5 tahun terakhir inilah, iya benar pas benar balik ke benar. YouTube gitu kan. Terus pas Rana meninggal gue jadi incar semuanya lagi gitu, jadi kayak Hmm, eh apa namanya, dibilang regenerasi karena kan lebih ke jangan terpaku sama satu sosok sih gitu. Kalau sosoknya iya. apa namanya, kalau sosoknya hilang ya puyeng gitu ya. Kita berhasil, Oke. walaupun emang engagementnya nggak segede kalau ada Koci atau Wange, tapi Hmm, ya kita so far survive lah tanpa ada talent-talent legend-legend itu. Tapi ya hmm, jujur kalau misalnya ditanya pengen balikin, mereka pengen banget, tapi kan ya udah, it hmm, is what it is juga hmm, gitu. oh, Jadi iya. jangan terpaku, jangan jangan berpaku sama satu sosok sih gitu. Hmm. Ya itu akhirnya kemudian konsistensi itu akhirnya berhasil membuat Box to Box jadi podcast sepak bola terbaik se Asia Tenggara gitu. Amin, itu di Spotify ya. Kalau Oh di di YouTube kita Spotify. mesti kalah sama yang Oh lain. iya iya iya. Spotify kita mesti Mungkin nomor nanti satu. ada saatnya nanti. Ada Amin, saatnya. amin, 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 Ada amin. saatnya gitu kan apa satu platform sudah dirambah gitu ya nanti satu platform lagi akan dijajah selanjutnya gitu ya Amin, supaya amin, bisa amin. membungkam omongan dari pemilik senjata yang katanya ngaku podcast terbaik itu gitu. Fortune emang bagus kok, gue bener lagi. Iya. Nah tapi di antara para konten kreator sepak bola ini gitu ya Bung Tio di Box to Box kemudian Hmm. apa ada Sport 77 kemudian ada DPI kemudian ada
apa namanya, ada Just Talk gitu-gitu. Mm. eh Sebenarnya konten-konten kreator ini mereka tuh hubungan mereka tuh sebagai apa gitu masing-masing gitu. Maksudnya gimana? Apakah mereka tuh kemudian saingan gitu atau kemudian sekarang karena zamannya kolaborasi jadi mereka saling berkolaborasi gitu. Kalau saingan sih pasti ada ya, tapi Hmm. gue tidak terlalu pernah menganggap mereka saingan karena mereka pasti teman-teman juga kan gitu. Iya. Teman-teman terus apa namanya juga ya collab-collab aja lah. Zaman sekarang zaman kolaborasi kan gitu. Mereka punya marketnya Hmm. sendiri, kita juga punya marketnya sendiri. Jadi ya semua Hmm. masing-masing sih. Kalau marketnya box to box sendiri apa, Bang? Marketnya itu, nah ini menarik sih kalau box to box tuh lebih ke kalau kemarin dari penglihat apa pengalaman kita ya. Marketnya box to box tuh lebih kayak orang-orang yang Hmm. SIS-nya tuh BAC gitu. Jadi kayak menengah BAC. Jadi menengah, atas, baru bawah karena obrolan kita kan sangat dalam ya, detail nggak semua Hmm. orang bisa menikmati tersebut. Ya Benar, benar, benar. nggak sebesar nggak semes dengan kayak Offset Duo, DPI, terus Hmm. Justin gitu. Mereka kan emang udah apa namanya menggrab market-market itu ya. Nah Hmm. kita tuh targetnya emang kita mau nge-grab market yang itu market yang Yang besar itu. Tapi ya maksudnya ya dengan hmm. pembahasannya ini terus juga dengan talent yang kita punya. So far sih Hmm. sekarang kita ya podcast bola yang average ya, maksudnya kayak dibilang bagus, angkanya tinggi banget juga enggak, rendah banget juga enggak. Jadi kayak Hmm. di atas rata, ya di pertengahan lah, saya bilang seperti itu sih. Iya. Apa menjamah apa market yang spesifik berarti ya. Betul, BAC tadi ya. BAC itu betul. B menengah, A atas, C itu Kayak bawah ya. bawah. Heeh. Iya, iya. Menarik tuh ya. Kalau kalau di radio kan juga ada segmen segmen ya kalau di radio itu kan Ada. apa namanya, kalau radio ini untuk segmen apa, radio ini untuk segmen apa gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, eh oke Bang. Sekarang mungkin saya mau agak sedikit seru-seruan dikit nih. Seru-seruan dikit gitu. Jadi saya bakal nyebutin beberapa nama pemain gitu dan insya Allah tidak akan ada pemain jago di sini gitu. Jadi ini yang akan disebutkan adalah pemain-pemain yang mungkin orang anggap mediocre gitu ya. Orang anggap mediocre dan ini mungkin di masa sekarang. Jadi karena kan saya kan baru ngikutin bola kan at least 2 atau 3 tahun terakhir gitu ya. Mhm. Jadi saya mungkin tidak akan menyebutkan nama-nama yang sudah legend gitu ya. Jadi mungkin nama-nama yang ada sekarang aja gitu. Mhm. Oke, eh yang pertama gitu. Ini yang dulu pernah jadi perdebatan, Pedri atau Saka? Gue fans Rangers, gue pilih Saka sih. Oh, pilih Saka. Oke. Apa yang bikin dia lebih unggul daripada Pedri mungkin? Beda posisi, jadi sebenarnya nggak Oh, bisa, beda posisi. nggak apple to apple sih. Dia tuh sayap kanan ya. Sayap kanan. Heeh. Sayap kanan berarti kalau apple to apple berarti dia sama siapa ya yang di sayap kanan Barcelona ya? Rafinha. Nggak mesti Barcelona kan, lu mesti ngeliat juga. Maksudnya kalau lu bikin komparasi gitu kan, usianya berapa, terus Oh iya timnya sih. seperti apa. Jadi jangan Oh, jangan Yamal berarti. kalau lu tanya Saka Yamal, gue milih Yamal lah. Oh, pilih Yamal. Oke, oke, oke. Oke. Eh Mudrik, Mudrik atau Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo. Oke. Terus Anthony atau Yamal? Ya malah lu pertanyaan gimana sih? Loh, kan apa di apa namanya dribblingnya kan katanya memecah penjuru bumi katanya. Katanya bener apa enggak gitu ya. Ya. Kalau dari pelatih nih, kalau dari pelatih sebagai apa sesama kata orang sesama mediocre gitu. Fonseca atau Pioli? Pioli. Pioli. Mm-mm. Oke. Pioli atau Inzaghi? Inzaghi. Inzaghi ini ya apa namanya, Inter. Inter ya, bukan Mm-mm. Pipo ya, bukan. Mhm. Oke. Eh Di Zerbi atau Pioli? eh Siapa sih di Zerbi? Pioli. Atau Pioli? Zerbi. Di Zerbi. Di Zerbi atau Maresca? Maresca. Maresca. Mm. Kalau itu Hurzeler atau dulu siapa tuh yang pelatihnya ini tuh eh bukan Rennes, bukan Rennes. Yang Prancis tuh yang katanya dia dari manajer football tuh apa namanya?
yang klubnya tuh didenda berapa ratus ribu dolar sama apa Steel Hill kalau nggak salah. Namanya Steel Hill apa siapa ya? Yang muda itu tada siapa namanya ya? Yang dia jadi pelatihnya Rena apa Reims. Oh ya pelatihnya Reims yang muda yang dia dari itu loh apa? Yang dia dari apa namanya? Kalah kok lupa namanya ya. Nanti ya. Halo. Hmm. Oh kaget kirain nge-freeze. Nah, Kirain gue sambil nge-freeze. balas kerjaan soalnya. Oh, oke oke. Gue jam ada meeting soalnya. Siapa ya pelatihnya Reims tuh ya? Saya kok lupa ini. Eh, saya- siapa ya yang apa namanya pelatihnya Reims tuh? Oh, Will Steele lah ya. Hurtzler atau Will Steele? Hustler. Hurtzler. Heeh. Kalau Will Steele ngelatih di IPL kira-kira gimana? Wah, nggak tahu. Semua pelatih kalau tiba-tiba latih di IPL suka tiba-tiba ajaib tuh. Hmm. Tapi emang ini ya, apa apa ya, sesulit itu IPL gitu. Ya tergantung pelatih sama timnya, pemainnya seperti apa sih. Hmm. Kalau kalau Nuno sekarang, Nuno Espirito Santos di Nottingham sekarang? Iya dia kan pelatih yang reaktif ya, maksudnya juga pragmatis juga. Jadi ya works-works saya untuk tim seperti Nottingham Forest karena Hmm. dengan pemain yang ada kan dia mau nggak mau mesti dimaksimalin. Iya. Eh, kalau misalnya dibandingkan antara Pep sama Ancelotti gitu, kita nggak ngomong pialanya ya gitu. Tapi kalau mereka berdua dibandingkan dalam banyak aspek, Hmm, Dibandingkan dalam apa? Gimana nih maksudnya? dibandingkan ya macam-macam nggak cuma soal piala doang kan, orang kan selama ini kan selalu ngomongnya soal piala kan. Enggak maksudnya apa yang mesti apa yang lu mau nanya ke gua dibandinginnya itu apa? Kalau secara taktik, Beda tipe siapa tuh kalau kalau menurut gue siapa pelatih itu punya tipe pelatih karena kan sekarang semua orang patokannya Pep ya. Maksudnya semua pelatih iya. bisa jadi kayak Pep juga. Maksudnya Ancelotti punya cara masing-masing, Hansi Flick punya Hmm, masing-masing. Terus hmm, Maresca punya masing. Jadi kayak menurut gue tuh kalau orang bilang wah ini nggak kayak Pep, ya gimana ya ini bukan Pep hmm. juga gitu. Ya, Iya. punya cara masing-masing untuk apa namanya untuk membawa timnya jadi Hmm, juara. Maksudnya Ancelotti dengan rekornya, maksudnya kan dia salah satu pelatih senior ya yang hmm, di tengah pelatih-pelatih muda ini kan. Jadi maksud gue hmm, ya apa ya dibilang beda ya beda, dibilang sama hmm. ya enggak juga. Ya Berarti berarti sebenarnya keliru dong kalau membandingkan antara Ancelotti sama ya Pep nggak gitu. masalah kalau lo mau bandingin, tapi kalau lo nanya sama gue pasti jawabnya gue nggak bisa ngebandingin. Orang setiap pelatih punya Hmm, perspektif beda-beda, cara latih beda, cara ininya beda, cara main yang beda hmm. Oke gitu. Jadi oke. ya mungkin yang nyamain ya dia sama-sama pelatih gitu aja. Oke oke. Kalau kalau Arteta atau Maresca? Arteta, Arteta. Kalau Arteta atau Iraola? Arteta, Arteta. Kalau Arteta atau Alonso? Alonso deh. Alonso. Selevel, tapi dia kan melatihnya selevel Liga Jerman gitu. Dan di Bundesliga kan Leverkusen kan mulai agak ini nih, udah mulai agak Dia masuk musim lalu angin. unbeaten kan dia. Iya, musim lalu unbeaten gitu. Mm-mm. Sekarang udah mulai masuk angin performanya gitu. Oke, eh terakhir Bang Tio, apa mungkin tips-tips atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Bung Tio gitu kepada para fans sepak bola gitu ya, sebagai sebuah fanbase olahraga terbesar di dunia gitu ya, bahkan Jose Mourinho sesumbar ngomong saya nggak tahu benar apa enggak gitu, tapi Mourinho kan ngomong bahwa sepertiga sepertiga penduduk muka bumi adalah fans Manchester United gitu ya, nggak tahu benar apa enggak gitu ya, tapi maksudnya itu kan secara tidak langsung kan mau ngomong bahwa sepak bola sebagai sebuah olahraga kan apa ya fanbase-nya terbesar lah gitu mungkin dibanding olahraga-olahraga yang at least kayak basket atau bulu tangkis gitu apa yang ingin Bung Tio sampaikan mungkin tips atau mungkin pesan gitu. Jadi fans yang pinter ya sih. Maksudnya jangan ngedukung berlebihan. Maksudnya ketika lo berlebihan terus lo berantem sama orang kan klubnya juga ada yang peduli kan. Gitu doang sih gue Hmm. selalu bilang kayak gitu karena fans ada yang bilang tadi kalau udah cinta bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar sih. Gitu doang. Oke, kalau cinta sudah apa? Kalau sudah cinta bisa melakukan hal-hal di luar nalar ya. Jadi Mm-mm. jadilah fans yang pinter. Oke, Mm-mm. Bung Tio, sebelumnya terima kasih sudah Sama-sama. mau apa namanya bersamanya gitu. BTW Bung Tio mungkin bisa ngasih pesan gitu ke pendengar, jangan lupa dengerin Brahms FC hanya di Bramslock Media gitu. Semuanya jangan lupa dengerin Brahms FC di Brahms Media. Obrolannya menarik bersama hostnya juga menarik.
Oke. Ya, Bung Tio terima kasih dan jangan lupa untuk follow IG-nya Bung Tio gitu ya. Dan apa namanya kalau disuruh follow IG-nya Box kayaknya dianggap kurang ajar gitu ya karena followernya sudah banyak sekali gitu ya. Kayak gitu dan jangan lupa juga untuk apa namanya subscribe juga YouTube Browsok Media dan kita jumpa lagi